Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan Ibu juga. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan critical journal review kami pada jurnal 6. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Sekarina Tridewi, kemudian ada Anissa Ginting, kemudian ada Marta LP Banjanahor, kemudian ada Adistia Widani Putri, dan sebelumnya kami memohon maaf karena Adistia Widani Putri tidak bisa mengikuti presentasi ini dikarenakan sedang berada di rumah sakit dan sedang sakit. Yang pertama saya akan membahas soal pertama. Sebelumnya ada identitas jurnalnya. Identitas jurnal. Ada judulnya Projecting the Impact of a National School Plain Water Access Intervention on Childhood Obesity. Jurnal ini diterbitkan oleh HAS Public Access, kemudian volumenya 13, 715 sampai 723, tahun terbitnya November 2018, kota terbitnya USA, penulisnya ada Roping dan kawan-kawan, ISN-nya tidak diketahui. Yang pertama, soal pertama, yaitu dengan soal penelitian ini membahas pertanyaan yang tepat dengan fokus, dengan jelas. Jawabannya iya, karena penelitian ini berfokus pada intervensi air bersih yang mempromosikan pada waktu yang diberikan pada waktu makan siang dengan menempatkan dispensa air bersih pada sekolah di New York untuk sekolah di seluruh negeri. Kemudian penelitian ini membahas mengenai analisa biaya, karena biaya tambahan yang diperlukan untuk keperluan pembelian dan pemeliharaan dispenser air. Kemudian penelitian ini membahas mengenai analisa keuntungan, karena dengan adanya keuntungan tambahan dapat menghasilkan kasus kelebihan berat badan pada anak sekolah ataupun obesitas yang dapat dicegah dan penghematan biaya langsung. Yang kedua, pentingnya aspek ekonomi yang dinyatakan dalam pernyataan disampaikan dengan jelas. Jawabannya iya, karena manfaat air bersih dari intervensi dihitung dengan mengurangkan nilai bersih sekarang dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan, terlebih dari kasus kelebihan berat badan pada masa kanak-kanak yang dapat dicegah dari biaya timbul dalam pembelian dan pemeliharaan dispenser. Karena dengan adanya intervensi pemeliharaan dispenser tahunan yang dilaksanakan, dan dengan adanya peningkatan kasus kelebihan berat badan ataupun obesitas pada anak sekolah dikaitkan dengan peningkatan biaya langsung, yaitu biaya medis, dan tidak langsungnya, misalnya ketidakhadiran dan masa kini, dibandingkan dengan anak dengan berat badan yang normal, melalui intervensi akses air bersih, berbasis sekolah mengakumulasi manfaat ekonomi dengan mengurangi tingkat kelebihan berat badan pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, pemilihan desain penelitian sudah tepat, yaitu jawabannya ya. Menggunakan analisa biaya manfaat adalah metode untuk menghitung dan membandingkan biaya dan manfaat secara sistematis dari skenario kebijakan alternatif untuk membentuk keputusan yang tepat. Hal ini melibatkan perkiraan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi terhadap total manfaat yang diharapkan untuk melihat apakah manfaat lebih besar daripada biaya dan seberapa banyak. Analisa biaya manfaat dilakukan pada seluruh populasi siswa sekolah dan berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada anak laki-laki dan perempuan. Studi ini melibatkan analisa data sekunder dari data yang tidak teridentifikasi dan tersedia untuk umum. Selanjutnya. Semua biaya yang relevan dari sudut pandang penelitian diikutsertakan dan diukur serta dinilai dengan tepat. Jawabannya iya. Penelitian ini mengevaluasi biaya dan manfaat perluasan intervensi akses air bersih yang diterapkan di sekolah negeri di New York ke semua sekolah negeri dan swasta di seluruh negeri. Intervensi tersebut ternyata menghemat biaya yang menghasilkan keuntungan bersih sebesar 174 US dollar per siswa. Penerapan intervensi secara nasional akan mencegah lebih dari 0,5 juta kasus kelebihan berat badan pada masa kanak-kanak dan menghasilkan penghematan biaya total lebih dari 13 miliar US dollar melalui pengurangan biaya medis dan tidak langsung dari kelebihan berat badan dan obesitas.
3 diantaranya terbukti menghemat biaya pajak cukai minuman yang dimaniskan dengan gula standar gizi untuk makanan dan minuman yang dijual di sekolah di luar jam makan, dan penghapusan pemotongan pajak untuk mengiklankan makanan tidak sehat kepada anak-anak diproyeksikan akan menghasilkan keuntungan bersih dari 14,2 US dollar, 0,8 dan 0,3 miliar US dollar, dan mencegah kasus obesitas anak masing-masing sebesar 0,54, 0,34, dan 0,13 juta. Sebaiknya intervensi lain termasuk ke pelabelan kalori, menu restoran, standar nutrisi untuk makanan sekolah, peningkatan kebijakan dan praktik perawatan dan penyediaan dini, dan peningkatan akses kooperasi pediatrik remaja tidak ditemukan untuk menghemat biaya. Lalu, ukuran atau cara penilaian hasil atau outcome yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian relevan dengan tujuan dan diukur serta nilai dengan yang tepat. Jawabannya iya, karena penelitian ini ada analisis biaya manfaat pada tahun 2016 untuk menilai kemungkinan dampak sosial dari perluasan intervensi akses air bersih air berbasis sekolah secara nasional. Analisis biaya manfaat adalah metode untuk menghitung dan membandingkan biaya dan manfaat secara sistematis dari skenario kebijakan alternatif untuk membuat keputusan yang tepat. Ini melibatkan perkiraan total biaya yang diharapkan dari setiap opsi terhadap total manfaat yang diharapkan untuk melihat apakah manfaatnya lebih besar daripada biaya dan seberapa banyak. Analisis biaya manfaat dilakukan pada seluruh populasi siswa sekolah dan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Studi ini melibatkan analisis data sekunder dari data yang tidak teridentifikasi dan tersedia untuk umum, dan oleh karena itu dikecualikan dari tinjauan subjek manusia. Lalu, jika mendiskontokan atau diskon rate biaya dan hasil di masa depan diperlukan, hal tersebut sudah dilakukan dengan benar pada penelitian tersebut? Jawabannya iya, karena penelitian ini memproyeksi biaya dan manfaat dari perluasan intervensi akses air yang mempromosikan konsumsi air biasa pada waktu makan siang dengan menempatkan dispenser air di kafeteria sekolah New York untuk semua sekolah di seluruh negeri. Penelitian ini di masa depan berdasarkan desain studi eksperimental dan sampel yang representatif secara nasional diperlukan untuk mengkonfirmasi perkiraan kami dan sebelumnya tentang efek dan biaya intervensi akses air berbasis sekolah. Intervensi semacam itu berpotensi menjanjikan dan diadopsi secara nasional mengingat portfolio biaya manfaat yang menguntungkan. Lalu ada asumsi, dibuat eksploit tertulis di jurnal dan dilakukan analisis sensitivitas. Jawabannya iya, karena dalam jurnal dijelaskan analisis sensitivitas yang mana analisis yang digunakan adalah analisis sensitivitas satu arah, yang mana variabel dipertahankan konstan. Analisis dilakukan dengan menggunakan simulasi Monte Carlo Orde 2, di mana 10.000 percobaan simulasi dijalankan dengan masing-masing input diambil sampelnya secara acak dan didistribusi probabilitas fungsi yang diberikan ke variabel individu. Lalu dilanjutkan oleh teman saya, Marta. Berikutnya, kriteria penentuan keputusan dibuat secara eksplisit dan perbandingan dibuat berdasarkan biaya dan hasil tambahan. Jawabannya adalah ya. Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan, perkiraan biaya tambahan rata-rata berbasis sekolah, intervensi, akses air, dan pemanfaatan tambahan yang sesuai dengan menghasilkan keuntungan per siswa. Lalu studi ini mengevaluasi biaya dan manfaat dari perluasan intervensi akses air biasa diterapkan di sekolah negeri New York untuk semua sekolah negeri dan swasta nasional. Itu intervensi ditemukan untuk menghemat biaya yang menghasilkan keuntungan bersih sebesar 174 US dollar per siswa. Adopsi nasional dari intervensi akan mencegah lebih dari 0,5 juta masa kanak-kanak kasus kelebihan berat badan dan menghasilkan penghematan biaya total lebih dari 13 miliar US dollar melalui pengurangan biaya medis dan tidak langsung dari kelebihan berat badan dan obesitas.
Berikutnya itu adalah hasilnya memberikan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan. Jawabannya adalah ya. Informasinya sangat relevan bagi pembuat kebijakan dikarenakan studi ini memproyeksikan biaya dan manfaat dari perluasan akses air intervensi yang mempromosikan konsumsi air putih atau biasa pada waktu makan siang dengan menempatkan dispenser air di kafeteria sekolah New York ke semua sekolah di seluruh negeri. Manfaat bersih rata-rata diperkirakan menjadi 174 US dollar per siswa. Adopsi nasional intervensi akan mencegah 0,57 juta kasus kelebihan berat badan pada masa kanak-kanak, menghasilkan penghematan biaya seumur hidup sebesar 13,1 miliar dolar. Penelitian masa depan berdasarkan desain, studi eksperimental, dan sampel yang representatif secara nasional adalah dijamin untuk mengkonfirmasi perkiraan peneliti itu, dan sebelumnya tentang intervensi akses air berbasis sekolah, efek, dan biayanya. Intervensi semacam itu berpotensi menjanjikan dan diadopsi secara nasional mengingat portofolio biaya manfaatnya yang menguntungkan. Yang terakhir adalah seberapa baik penelitian tersebut dilakukan. Jurnal ini sudah baik dan dapat diterima. Kesimpulannya, jurnal ini memproyeksikan biaya dan manfaat dari perluasan intervensi akses air yang mempromosikan konsumsi air putih atau air minum pada waktu makan siang dengan menempatkan dispenser air di kafeteria sekolah New York untuk semua sekolah di seluruh negara bagian. Di dalam jurnal ini juga mengatakan secara pasti bahwa penerapan intervensi secara nasional akan mencegah kasus kelebihan berat badan pada masa kanak-kanak, yang menghasilkan penghematan biaya seumur hidup, dan juga intervensi yang diteliti dalam jurnal ini dinyatakan berpotensi menjanjikan dan diadopsi secara nasional mengingat portofolio biaya manfaatnya itu yang menguntungkan. Terima kasih. Demikian hasil presentasi kami. Bila ada kurangnya kami meminta maaf. Selamat malam.